Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead Alive, animenya dari Kurumi Ara-Ara yang mati jadi donat. Ya, jadi kali ini tuh sendiri masih mengenai episode kelimanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, pada episode kelima nantinya kita akan melihat bagaimana penyamaran dari Reine yang terbongkar. Dan itu membuat Kotori itu jadi kena mental lah gitu kan. Nah, jadi kejadian ini itu sendiri terjadi di awal-awal volume ke-18 dari adaptasi light novelnya, di mana di ruang kontrol pesawat tempur Fraxinius, Kotori mengalami dilema yang tidak bisa ia pahami, di mana ia melihat sosok roh baru muncul di medan perang dari layar monitor pengawasannya, di mana kemunculan roh tersebut itu hadir setelah tanda kehidupan dari Kurumi ini tuh menghilang. Ya, di sini Kotori merasa tidak percaya kalau sekutu terkuatnya itu telah mati dengan cara secepat itu, apalagi ada roh lain yang muncul dari dalam dadanya si Kurumi. Di mana Kotori yang berhasil menguping pembicaraan roh tersebut dengan Shido, mulai mencerna bagaimana roh tersebut itu memanggil Shido dengan sebutan Shin. Ya, meskipun mencoba untuk menolak semua persepsi yang ada di kepalanya, namun mata Kotori mulai melirik ke arah salah satu kabin kru Fraxinius yang ada di sebelahnya. Di mana Kotori mulai menanyakan apakah Reine punya pendapat lain mengenai roh yang mereka lihat di layar monitor tersebut. Di mana saat Reine mengatakan kalau Kotori adalah anak yang pintar namun juga berhati lembut, ya bukan hanya Kotori aja sih, bahkan kru lainnya juga bisa menyadari kalau roh yang muncul di medan perang adalah sosok yang sangat mirip banget dengan si Reine. Yang membedakan hanya penampilan usianya saja, di mana roh baru tersebut lebih terlihat seperti Reine muda. So, Reine yang ingin mempersingkat percakapannya lantas mengatakan kalau dirinya adalah benda tersebut. Ya, benda. Reine sepertinya ingin mengimplementasikan kalau roh yang ada di medan perang itu adalah bagian daripada dirinya yang lain. Bahkan Reine juga mengatakan kalau dirinya tuh jauh lebih baik daripada klonnya Kurumi dan lebih mendekati seperti para Nibel. Ya, Reine juga mengatakan kalau dirinya adalah orang yang telah membagikan sepirah roh kepada semua orang dan kini berniat untuk mengambilnya kembali. Ya, tentu aja di sini Kotori dengan cepat memerintahkan Maria, ya salah satu AI terbaik yang dimiliki oleh Ratactors, untuk memberikan serangan kejutan melalui konsol kemudi yang Reine sentuh. Namun semua itu tidak membuat Reine itu bergeming sedikit pun. Nah, Kotori yang sudah tidak bisa menahan semua persepsinya lagi menanyakan apakah Reine adalah sosok Phantom yang sedang mereka buru selama ini, dan apa alasan Phantom muncul di hadapan para gadis yang nantinya akan berubah menjadi spirit. Ya, Reine pun hanya menjawab kalau itu semua adalah rencana dan juga tujuannya, di mana tujuannya adalah untuk momen yang sesingkat ini, untuk berkah yang ia akan berikan kepada anak laki-laki yang ada di medan perang. Ya, Reine mengatakan kalau sudah waktunya dia untuk pergi dan menemui anak laki-laki tersebut, sambil mengucapkan terima kasih kepada Kotori ya setelah menjaga Shin untuk waktu yang cukup lama. Reine juga mengatakan kalau waktu yang ia habiskan bersama dengan Kotori adalah waktu yang sangat menyenangkan. Namun sayangnya semua itu harus berakhir mulai hari ini, dan Reine pun berterima kasih untuk hal tersebut. So, Kotori yang mendengar kalau Reine akan mulai meninggalkan Fraxinius mulai mencoba untuk meraih lengannya Reine. Namun semua itu sudah terlambat, di mana Reine sudah pergi menggunakan bidang teleport di Fraxinius untuk mengirimnya ke lokasi tempat Shido berada. Ya, tentu saja hal itu menjadi pukulan besar ya bagi Kotori itu sendiri, di mana sebagai seorang komandan Ratactors gitu kan, Kotori baru saja kehilangan sekutu terkuatnya yaitu Kurumi, dan di saat yang bersamaan dia juga mendapatkan fakta kalau temannya itu telah berkhianat dan malah menjadi musuh paling berbahaya daripada Dem itu sendiri. Ya, meskipun larut dalam pikiran yang sedang kacau banget, Kotori mencoba untuk tetap maju dan membantu Shido. Ya, setidaknya sampai perang ini tuh berhasil dimenangkan, di mana Kotori meminta semua kru untuk percaya pada dirinya lagi, dan sekali lagi memulai untuk mengalahkan Dem sambil membantu Shido untuk menjauh dari sosok asli dari Reine. Di mana Kotori menganggap kalau Reine tidak berkhianat kepada dirinya, melainkan sejak awal Reine adalah musuh yang menyusup ke dalam Ratactors. Bahkan Kotori juga meyakinkan Maria kalau jika Maria ingin mengejek perasaan manusia, maka Maria boleh saja melakukan hal tersebut. Namun untuk sekarang Kotori merasa harus tetap bangkit. Ya, tentu aja Maria juga harus membantu mereka. So, jadi kurang lebih seperti itulah kondisi di Fraxinius saat identitas dari Reine diketahui oleh Kotori dan kru lainnya. Sedangkan untuk Shido sendiri ya, dia tuh baru tahu dan menyadari kalau Mio itu adalah Reine saat Reine itu sendiri muncul di hadapannya, dan juga Mio, dimana dalam pandangan Shido yang samar-samar akibat menahan rasa sakit di kepalanya.
Shido mencoba untuk mengintip ke arah Mio. Bukan mengintip Mio yang sedang telanjang bulat sih, bukan. Melainkan Mio yang sedang mencoba untuk menyatu dengan sosok Reine, yang Shido kenali sebagai salah satu krunya si Kotori di kapal perang Fraxinius. Dimana Shido yang tidak percaya kalau Mio itu menyerap tubuh fisiknya Reine dan menciptakan astral dress yang baru, membuat Shido berkesimpulan kalau Mio ataupun Reine adalah seorang roh yang sangat kuat banget. Bahkan saking kuatnya, aura di sekitar Mio itu berubah menjadi perasaan intimidasi dan juga rasa cinta yang terlalu berlebihan. Ya, dari sudut pandangnya si Shido ya, sosok Mio itu udah seperti dewi yang berada di cerita-cerita mitologi yang pernah ada, anggun dan juga mematikan. So, selama proses penyatuan Mio dan juga Reine, sakit kepala dari Shido itu udah mulai perlahan-lahan itu sedikit demi sedikit menghilang ya. Yang ada tinggal kesadaran yang timpang tindih antara sosok dari Shinji dan juga sosok dari Shido itu sendiri. Dan ini bakal menarik banget nih kalau dianimasikan dengan cara yang sangat optimal banget oleh studionya dari Getox itu sendiri. Ya, jadi itulah momen dimana Shido dan juga Kotori mengetahui siapa itu Reine dan siapa itu Mio, sosok asli dari roh asal mula bencana terbesar bagi umat manusia itu sendiri. Dimana harusnya adegan ini tuh bisa muncul pada episode kelimanya itu sendiri. Dan tentunya pasti akan lebih dipersingkat untuk mengejar durasi episode yang ada pada musim kelimanya kali ini. Dimana episode kelima dari anime Dead Alive ini itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 8 Mei 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.